kesini dan saya langsung pakaikan ke muka saya juga ya. Jadi ini ada produk yang mana dari PT TAB ini adalah suatu produk booster injeksi. Penggunaan yang dari PT TAB karena saya juga menggunakan produk ini dan saya langsung pakaikan ke muka saya juga ya. Jadi ini ada produk yang mana dari PT TAB ini adalah suatu produk booster injeksi. Next slide. Ini mana ya? Oh ya. Kasih. Ini atas ya. Ini. Ya. Oke. Ya, di sini sudah jelas kita tahu skin booster ini untuk peremajaan kulit, di mana ini adalah dikembangkan oleh dari Korea dan ini dia mempunyai formula yang premium, artinya dia sangat tinggi dari hyaluronic acidnya. Jadi dia ada dua, ada high dan yang low, yang tujuannya tentunya utamanya adalah di peremajaan. Nah, di sini banyak sekali saya melihat dokter-dokter yang menggunakan, tetapi ada penyuntikan yang salah. Jadi harus betul-betul kita menyuntik yang betul agar mendapatkan hasil yang optimal. Karena di sini tujuannya adalah untuk mendapatkan hidrasi dan juga mempertahankan untuk bagaimana kolagen itu terstimulasi. Jadi penyuntikannya itu harus tepat karena agar mendapatkan hasil yang lebih optimal dan lebih tahan lama pada pasiennya. Jadi di sini adalah suatu asam hyaluronat yang kombinasikan. Jadi dia ada yang high, ada yang low. Tentunya dia akan bekerja dibagi beberapa layer daripada kulit. Jadi dari epidermis adapun dermis. Dan fungsi sudah jelas. Dia akan merangsang bagaimana memperbaiki barrier kulitnya juga, dan dia juga akan memperbaiki ketebalan daripada dermisnya, dan juga akan melakukan remodeling jaringannya sehingga tidak regenerasi, dan tentu ketahanannya. Ini yang penting juga karena tentu kita ingin pasien itu ya memang inginnya sih sering kembali ya, tetapi kalau pasien dalam pemakaian baru beberapa minggu hasilnya sudah tidak bermanfaat, pasien juga akan mencari dokter yang lain ya. Nah, ini teknologinya sudah jelas bahwa dengan yang tinggi itu dia akan mempertahankan atau memperbaiki turgor kulit, karena kita tahu kalau yang tinggi berarti murat molekulnya juga besar sehingga dia tidak bisa menembus sampai lapisan yang bawah, sehingga tentunya akan memperbaiki daripada elastisitas kulitnya. Sedangkan kalau yang rendah ini dia akan lebih powerful untuk pelembabannya karena dia akan bekerja sampai ke dermis. Tentu di sini akan meningkatkan bagaimana fibroblast untuk menstimulasi kolagen, dan juga dia akan mempertahankan bagaimana dia akan berdifusi terus ke jaringan yang lebih bawahnya lagi, sehingga tentu dari fibroblast bagian asam hyaluronatnya hidrasinya akan lebih banyak. Bagaimana dengan elastinnya? Dan ini memang penyimpanannya tuh harus tepat yang temperaturnya. Jadi kalau disimpan jangan ditaruh di lemari es yang ada freezernya, tentunya akan menggumpal, akan hilang juga, akan terdegradasi, dan juga disimpan tentunya jangan ada ditaruh di ruangan yang ada jendela ya, kita taruh ada kena sinar matahari. Tentu ini harus disimpan dengan temperatur yang tepat. Dan ini adalah perbandingannya bagaimana pada produk ini, karena dia sifatnya non cross-link. Jadi karena memang dia tidak padat, dia tidak terikat ya. Kelebihannya tentu pada hal ini karena dia tidak non cross-link, dia tidak menggunakan bahan yang BDE. BDE itu adalah pengikat daripada si hyaluronic acidnya, sehingga dia lebih padat. Sehingga kalau ini tentunya tidak lebih padat, sehingga akan mudah sekali dia menyerap untuk berdifusi sampai ke lapisan dari epidermis ke dermis. Dan tentu ini memang tujuannya adalah tadi untuk bagaimana membuat hidrasinya lebih tahan lama dan juga merangsang kolagennya juga lebih tahan lama. Nah, pada suntikan ini, di mana ada
konsentrasinya itu 88 mg. Jadi kita harus tahu kenapa dia 88 mg dipakainya. Karena kalau kita lihat dari 88 dibagi 2,75 itu sekitar 32-an ya nilainya itu. Jadi kalau dikatakan kalau yang namanya ultra high premium ini berarti dia harus di atas 30. Jadi kalau nanti kita tahu berapa ini konsentrasi, kita harus melihat konsentrasi. Jadi kalau ada seseorang yang menawarkan konsentrasinya kurang dari ini, tentu dia efeknya tidak sampai layer ke layer. Misalnya kita kalau menggunakan yang hanya serum biasa topikal, itu pasti di antara 10 sampai 15. Kalau ini kalau kita hitung, ini sekitar di atas 30. Jadi kalau antara 30 sampai 35, itu rasio ini memang tinggi. Sehingga bisa menimbulkan efek hidrasi dan stimulasi kolagennya sampai ke lapisan yang dermisnya. Dan ini pun kata kita lihat, dari satu boxnya itu udah kurang isinya 2,75 ml. Dan kemudian di penyimpanannya, dan tentu ini akan ditujukan untuk wrinkle yang sifatnya halus sampai yang medium. Jadi bukan untuk yang betul-betul furo atau sampai masuk ya. Jadi dan ini untuk yang halus sampai yang medium, dan untuk meningkatkan, untuk lifting daripada muka yang sifatnya turun ya. Dan ini memang kelihatannya begitu disuntikan itu akan langsung terlihat beda kanan dan kiri. Jadi kalau kita menyuntik pada klien, tentu sebelah-sebelah dulu kita perlihatkan, dan itu akan kelihatan sekali. Jadi hasilnya ini cepat. Berbeda kita menggunakan kolagen stimulator. Kalau kolagen stimulator itu harus lebih dalam, dan emang tujuannya juga sama-sama bentuk kolagen, tetapi dia tidak instan. Kalau ini dia lebih instan. Begitu disuntikan itu akan kelihatan bedanya pasiennya ini. Dan dia sifatnya peremajaannya itu lebih powerful, dan juga dia tadi berbagai lapisan yang dia akan lakukan. Dan tentunya pada pasien ini akan cepat, hasilnya prosedurnya juga cepat, antara 15 sampai 30 menit. Kalau pasien tidak memerlukan anestesi topikal, 15 menit sudah selesai. Karena kita perlu menggambar dulu ya, memerlukan titik-titiknya. Dan jelas downtime-nya minimal, jadi tidak ada bengkak. Tapi kalau kita pakai kolagen simulator, tentunya itu akan lebih ada downtime-nya, dia merasa lebih bengkak pasiennya. Kalau pada ini tidak, hanya erytem sebentar. Ya kalau pasien sensitif memerlukan waktu 1 sampai 2 hari, tetapi kalau pasien tidak sensitif hanya beberapa jam. Dan perbaikannya tampak nyata saat itu juga, dan akan terasa pada pasiennya dalam beberapa hari, biasanya 3 sampai 5 hari dia sudah merasakan tuh ada hidrasinya, kekenyalannya, kecerahannya pada kulit, dan ini cukup bertahan, maksimalnya tuh bisa kita lihat lagi dalam waktu 2 sampai 4 minggu. Dan jelas ini memang sudah terbukti aman karena dia memang biocompatibility-nya baik. Ya, karena tadi dikatakan bahwa dia non cross-link, sehingga terjadinya reaksi alergi sangat minimal karena tidak menggunakan tadi bahan yang seadanya BDE. Jadi sudah jelas resiko keamanannya cukup tinggi. Jadi reaksi itu sangat sedikit ya, kecuali pada orang yang memang alergi terhadap HA. Tentunya di multi-layer tentu sudah jelas ya, dia akan memperbaiki, dia akan berdifusi pada jaringan tersebut, dan kita bisa lihat juga bahwa produk ini tentu akan optimal kepada mempengaruhi aktivitas daripada sel yang sekitar situ. Jadi mulai dari keratinositnya akan diperbaiki, karena dia mulai dari epidermis, dia akan melakukan regenerasi. Kita tahu bahwa regenerasi itu adanya di mulai satu basale di epidermis sampai dia menjadi ke keratinosit untuk mengadakan waktu regenerasi. Demikian pula dia akan merangsang fibroblasnya juga. Kita tahu bahwa fibroblast ini pada waktu penyembuhan luka terjadi dari mulai hari ke-14, di mana mulai dulu tipe kolagen tipe 3, sedangkan yang kita butuhkan adalah kolagen tipe 1. Biasanya muncul dia setelah 14 hari. Maksimalnya 1 bulan, karena kolagen tipe 1 itu dibutuhkan untuk kekuatan daripada kulitnya. Kalau kolagen tipe 3 itu hanya seperti untuk elastisasnya, tapi kalau kolagen tipe 1 yang kita butuhkan adalah itu lebih banyak. Pada waktu penyembuhan luka itu maturasi, dia akan dibutuhkan adalah kolagen tipe 1. Jadi sudah jelas di sini pun akan mempengaruhi bagaimana pada adipositnya pun dia akan mempengaruhi dari struktur kulitnya, sehingga dapat dikatakan bahwa dia ada efek lifting, bukan volumizing ya. Kalau misalnya pada kolagen stimulator itu sifatnya volumizing, hampir sama dengan filler. Tapi kalau ini bukan volumizing, tapi dia sifatnya adalah dengan bertahap dia akan mengadakan kolagen sintesis, jadi ada neokolagenesis, sehingga nanti bertahap akan lebih kelihatan lagi. Jadi nanti penggunaannya tentunya ini pada orang-orang yang kelihatan kulitnya kering sekali, kemudian juga tipis, kita bisa gunakan produk ini. Nah ini beberapa indikasinya. Salah satunya adalah dermal elastosis. Kita tahu juga bahwa ini adalah serat elastin yang mengalami degenerasi, sehingga tentunya dia akan terjadi penumpukan di situ, dan tampak kulitnya juga menua. Jadi turun ya, dan kelihatan sekali kulitnya menua. Ini terjadi pada orang-orang dengan prematur aging juga, karena terlalu banyak paparan matahari atau bahan-bahan toksik yang ada pada kulitnya.
Dan sudah jelas di sini indikasinya adalah untuk peremajaan, untuk wrinkle halus, wrinkle yang medium, dan juga muka yang turun, dan untuk leher, untuk tangan, tentunya pada area dorsum tangan, dan juga dia akan memperbaiki bagaimana warna kulitnya, dan hidrasinya juga kecerahannya, sehingga tampak pada selesai penyuntikan ini dalam waktu beberapa hari sudah tampak dia akan glowing kulitnya. Nah, ini kontraindikasinya itu pada orang-orang yang jelas hipersensitif sensitif kita tidak berikan, juga pada keadaan autoimun disease, pada alergi berat ya, pada orang kehamilan ya, yang di bawah 21 tahun juga kita tidak berikan karena dia masih bagus itunya sifat reproduksinya. Jadi kalau kita berikan ini juga kita berikannya pada orang-orang yang sudah terjadi penuaan dini, biasanya ya saat di atas 30 tahun. Jadi kalau terlalu muda ini 25 tahun ke atas sudah bisa diberikan. Kecuali pada 21 tahun dengan adanya premature aging, itu kita bisa berikan. Juga pada orang yang ada riwayat hipertrofi, keloid ya. Nah, itu juga kita tidak sarankan, kita tanyakan dulu pada pasiennya, juga pada yang jelas sudah infeksi pada kulitnya saat sedang berlangsung, dan juga ada gangguan perdarahan. Yang penting sebelum kita lakukan tindakan, tentu kita harus mengadakan tanya jawab dulu dengan pasiennya, bagaimana penggunaan produk ini, apa kebutuhan dari pasien sendiri, kemudian juga kita harus melihat bagaimana keadaan pasien, apa membutuhkan atau tidak, dan juga jelaskan bagaimana indikasinya, efek sampingnya, dan bagaimana juga keperluannya dari kesesuaiannya dengan menggunakan produk ini. Dan tentu kita juga harus bikin informed consent ya pada pasiennya juga. Jadi kita buat before dan after pada pasien ini, dan juga pertimbangan apakah ada penyakit kulit, kita tes di situ di wajahnya. Nah, ini adalah beberapa schedule standar yang akan kita lakukan, tetapi ini sebetulnya standar ini tidak harus begini ya, tergantung juga bagaimana keadaan kulit seseorang. Di sini patokannya memang dari mulai sesi pertama, kedua dengan jarak 28 hari, kemudian yang ketiganya maintenance. Kalau orangnya memang di atas 50 tahun yang membutuhkan, bisa saja kita panjangkan menjadi 3 sessionnya. Dan juga bisa panjangkan juga maintenance-nya tidak perlu 9 bulan. Dari 6 bulan pun bisa kita berikan. Seperti itu. Jadi ini adalah standar yang kita berikan. Tetapi semuanya tergantung kebutuhan. Jadi bisa saja ini tidak harus 2 kali, bisa saja menjadi 3 kali. Tergantung bagaimana kondisi pasiennya. Kalau memang turun banget, kering banget, ya kita bisa tambahkan lagi sesinya. Nah, di sini adalah tadi bagaimana fase-fase treatmentnya dengan 2-3 kali sesi, kemudian diulang 3-4 minggu, kemudian injeksinya yang paling penting. Jadi injeksinya itu adalah di bagian dermis atau sampai ke deep dermis. Jangan sampai subkutan. Nanti akan tahu dari mana subkutannya sampai mana deep dermisnya. Jadi tekniknya itu bisa mikrodroplet atau mikropolus, dan juga bisa kita gunakan kanula kalau di tangan. Kita membuat lebih gampang supaya membuat bentuknya kipas ya. Ini tujuannya adalah untuk merangsang kolagen dan elastin, sehingga tentu akan meningkatkan tadi lagi bagaimana hidrasi di kulit dan juga bioremodelingnya. Dan tentunya pada fase yang lainnya kita bisa berikan juga setelah inisial fase, yaitu 4-6 bulan, 1 kali sesi, dan ini bisa diberikan seperti itu. Dan ini setelah ini, nah apa kita lakukan? Tentunya akan kita lakukan dengan penggunaan perawatan kulit harian. Jangan lupa tetap menggunakan sun protection, dan cegah dalam 2 minggu pertama ini penggunaan yang sifatnya laser atau chemical peeling. Kalau mau di facial butuh waktu 3-5 hari setelah itu. Tapi kalau yang ablatif ini lebih dari 2 minggu, bisa 3-4 minggu. Atau PRP, microneedling itu juga 2 minggu. Jadi kita jangan berikan pada waktu bersamaan atau kurang dari 2 minggu karena dia sedang berproses prosesnya itu. Jadi ada kita kasih cara untuk bagaimana kita misalnya mengerjakan, apalagi kalau kerjainnya RF atau misalnya mengerjakannya HIFU. Nah, itu juga sebaiknya diajarkan karena itu akan mengganggu daripada sifat daripada HA-nya. Kita tahu bahwa HA itu tidak stabil, mudah sekali terdegradasi, sehingga nanti akan berpengaruh. Hanya boleh kita melakukan facial yang tidak menggunakan pemanasan, itu juga ya, 3-5 hari. Jadi kalau yang lainnya 2 minggu kita tunggu. Dan ini tentunya ini akan memberikan juga hidrasi yang baik, dan tentunya menjadikan kalau dia ditambah dengan lifestyle yang bagus, tentu akan lebih panjang lifestyle-nya. Ini adalah protokol penyuntikannya. Jadi di sini ada beberapa garis yang kita akan buat, tapi nanti di sini ini pasiennya bisa kesini sekalian aja, bisa kita lihat. Ya. Harus kita gambar, tapi kalau udah biasa sih nggak usah gambar lagi. Tapi ini kita memang beberapa gambar yang kita buat. Tadi sini ada line 1 dari mulai, maaf ya dok sambil dipegang, dari mulai sini dari bagian nasal sampai ke arah
di atasnya telinga. Kemudian yang garis yang keduanya dari mulai ujung sudut mulut sampai ke tragus. Kemudian yang ketiganya kita buat dari mulai ujung kantus ini sampai dia ke ujung mulut. Yang keempat adalah dari kantus sampai ke angel mandibula. Lalu yang kelima dari sini, dari latar kantus sampai ke arah tragus. Ini 5 titiknya. Dan nanti dari sini kita akan bisa membuat untuk titik-titik yang pertemuan di mana akan kita suntikan. Nah, kecuali di bawah sini juga, maaf, di area ini pun diperlukan untuk supaya lifting. Jadi ini dari bawah venter sentral daripada mulut. Lalu kita bagi 3. Setelah itu nanti akan 2 cm ke lateral sehingga itu mendapatkan titiknya. Jadi nanti titik-titiknya itu adalah garis pertemuan 1 dan pertemuan 4. Kemudian garis pertemuan di sini juga 1 dan yang ketiga. Kemudian juga nanti ada 1 dan kelima di sini, dan kemudian juga nanti ada dari sini 1 cm dari cuping ini, kemudian juga nanti ada dari yang 2 sama 4 di sini titik yang ini, kemudian di sini adalah tadi mandibular ini dari atas ini ke atas 1 cm. Jadi ini adalah titik-titiknya, demikian pada area sini. Ini titik-titik yang kita berikan, dan setiap titiknya itu kalau kita bagi 2,75 itu bagi 14 karena 77 di sini kurang lebih sekitar 0,2. Nah, ini beberapa salah satu siring sekitar itu ya. Jadi kita bisa berikan nanti mungkin, ini untuk leher. Maaf. Kalau untuk leher, ini pembagiannya nanti kita bikin dari mulai di sini, dari mulai arah cervicomental sampai ke arah dekat sini. Ada daerah yang cekung di sini. Namanya adalah di sini dia namanya apa? Nah, di sini ya, nodes daripada sternal nodes. Kemudian kita bikin garisnya. Kemudian nanti 2 cm jaraknya. Kemudian nanti kita bikin juga dari sternocleidomastoideus. Di sini ada, yang mana kita bikin bagian ujung anteriornya. Nah, di sini nanti kita lihat di sini ada beberapa. Jadi ada garisnya dari mulai tadi ini sampai ke bagian ini. Bagian pula dengan tangan tuh hanya 5 titik. Kalau tadi yang leher itu 10 titik, kalau wajah 14 titik, kalau tangan 5 titik. Ini bisa kita menggunakan dengan bolus atau bisa menggunakan dengan caranya dengan menggunakan kanula. Kita bisa menggunakan dengan cara yang fanning. Nah, ini tentu persiapannya seperti biasa, kita mempersiapkan alat-alatnya, kemudian obat-obatnya, kemudian juga jarum sterilnya sudah jelas, alcohol swabnya, dan juga kita siapkan juga plasternya. Dan kemudian kita harus bersihkan, sudah tahulah membersihkannya ya, dari tengah keluar kita bersihkan. Kemudian juga kita harus memegang dengan seperti pensil dengan 10 sampai 15 derajat. Nah, ini hati-hati ya. Jadi jangan sampai 45 derajat. Karena kalau 45 derajat, apalagi bagian yang miringnya dari jarum yang tempat keluarnya obat itu menghadap ke bawah, tentu dia akan lebih banyak ke bawah dan difusi ke arah subkutan, sehingga menyebabkan hasilnya tidak maksimal, tidak optimal, akan hilang efeknya. Jadi kita berikannya harus di si bagian atasnya, bagian yang agak di sini ada sini ya. Jadi bevelnya itu bagian front harus menghadap ke atas dengan 10 sampai 15 derajat, karena kita akan membentuk bentuknya papul sehingga nanti akan dapatnya di dermis. Tapi kalau kita balikan ke bawah, kemudian kita walaupun 10 sampai 15 juga, itu bisa penerapannya ke sampai dalam. Jadi lebih baik kita bevelnya itu yang tempat keluarnya ke atas menghadapnya sehingga dia akan membentuk bentuknya papul. Dan kita injeksinya pelan-pelan saja. Dan kalau kita merasa ada tahanan, berarti terlalu dalam kita. Jadi kalau sampai di situ tidak ada tahanan, tidak berat gitu nyuntiknya. Seperti itu. Dan kita cukup hati-hati juga, jangan menggunakan nanti bahan pembersihnya yang mengandung chlorhexidin, karena itu pun yang dilarang untuk bahan seperti ini. Karena kalau ada chlorhexidin, kalau pakai betadine boleh, alkohol boleh. Tapi kalau pakai yang mengandung chlorhexidin ataupun misalnya barang-barang yang lainnya pakai chlorhexidin, itu akan menggumpal si AH-nya itu dan terdegradasi ya. Sehingga kita sarankan tidak menggunakan bahan seperti itu untuk membersihkannya. Nah, ini preparasinya ya, bagaimana kita menyuntikannya. Jadi kalau kita menyuntik yang dalam ya, memang akan dibutuhkan juga ada yang dalam, seperti misalnya pada tangan. Kita butuhkan tuh yang dalam sampai dia subkutan, karena tangan itu tipis. Kita butuhkan, tapi kalau di wajah cukup di dermis. Tapi kalau di tangan kita butuhkan sampai ke dalam. Itu kalau kedalamannya itu sampai 45 derajat. Nah, ini adalah penyuntikannya. Jadi kalau tegak lurus, nah saya pernah waktu melihat ada seorang dokter yang setelah pelatihan, dia ternyata saya main ke tempatnya, dia melakukan penyuntikannya seperti itu. Loh dok, kenapa tegak lurus? Itu kan sampai ke otot kalau kayak seperti itu, sampai ke dalam sekali. Ya, jadi jangan tegak lurus, tapi kita gunakannya adalah 15 derajat saja dengan bevelnya ke arah atas. Ya, kalau kita butuh di tangan, itu boleh kita 45 derajat, karena tangan itu memang membutuhkannya dia lebih dalam, ya, karena lebih tipis kulitnya.
Nah, ini beberapa injeksi metodenya, apa kita menggunakan bolus, apa kita mau menggunakan dengan bentuk yang cross hatching. Memang kalau yang bagus itu cross hatching sebetulnya ya, karena itu dia akan lebih padat ya, dan akan lebih menyebarnya lebih rata seperti itu. Tapi itu pun memang sudah ada penelitiannya. Kita injeksi satu itu penyebarannya kurang lebih 1 sampai 2 cm. Sudah ada penelitiannya bahwa dengan menginjeksi di arah situ, makanya tadi jaraknya 2 cm antara titik dan titik ini, karena memang penyebaran si produknya itu nanti akan sampai 2 cm. Walaupun kita taruhkan titik di situ, itu sudah ada penelitiannya. Jadi penyebarannya itu sampai 1 sampai 2 cm di sekitarnya, walaupun tadi satu titik itu. Dan kita lihat juga ada beberapa cara yang kita gunakan di sini. Kita akan menggunakannya bentuknya yang cukup dengan depot saja. Ini adalah beberapa metodenya, yang fanning ya, atau kemudian juga yang cross hatching seperti ini. Ini cara-cara yang akan kita gunakan. Tetapi yang kita gunakan di sini adalah yang bentuknya bolus saja ya Pak. Nah, ini sih dengan alat-alat yang lain ya, yang menggunakan dengan ada dengan metode teknik yang cepat sekali. Ini interaksinya ya, jadi kita harus ingat dikatakan di sini jangan membersihkan dengan ini ya, benzal klorodium klorid ataupun dengan chlorhexidin, karena jelas ini adalah bahan yang menyebabkan menggumpal si asam ferulic acidnya. Jadi kita tidak gunakan juga atau barang-barang yang sampai ada kontak dengan bahan-bahan seperti ini ya, atau substansi yang ada kontak, karena kalau ada kontak dengan ini menyebabkan ini terganggu daripada efektivitas daripada bahannya sendiri. Dan efek sampingnya hati-hati, kalau sudah diinjeksi kita jangan sampai terjadi abses atau terjadi hipersensitivitas. Biasanya ini pada keadaan penyuntikannya yang kurang bersih, kurang steril ya, dan bisa saja terjadi seperti misalnya kebiruan, bengkak, nyeri, kemerahan ya, ada sedikit gatal. Walaupun kasusnya jarang, bisa terjadi juga infeksi ya, reaksi alergi ya, ataupun scar. Ini pada keadaan memang sudah infeksi menjadikan scar di sini. Ini adalah penyuntikannya, bagaimana dia memperbaiki hidrasinya dan juga kekenyalannya, kekencangannya, sehingga juga dia akan tampak ya, sehingga kita bisa katakan bahwa manfaat daripada ini untuk peremajaan kulit dan regenerasi, dan juga untuk lebih glowing, lebih kenyal, lebih kencang, dan juga dia akan tahannya lebih lama hidrasinya, dan tentunya dia digunakan untuk yang wrinkle yang sifatnya tadi yang halus, dan juga untuk yang medium. Jadi sudah ada perbedaan. Bisa satu kali suntik sudah ada bedanya. Nah, ini cukup keamanannya karena sudah jelas ya. Reaksi alerginya di sini memang minimal. Kita tahu bahwa ini tidak menggunakan crosslink, non crosslink, sehingga akan lebih aman, dan juga dia mencegah juga kita cegah daerah-daerah yang ada pembuluh darahnya supaya tidak tampak adanya. Kalau apalagi kalau di area tangan tuh pembuluh darahnya akan lebih banyak, itu kita akan tinggalkan daerah-daerah situ. Dan untuk area tangan itu kita menyuntiknya di celahnya, ekstensor tendonnya. Jadi bukan di atasnya, tapi di celahnya. Jangan sampai di ekstensor tendonnya. Nah, kemudian juga di sini adalah produk ini hanya sekali pakai, jadi langsung buang ya, tidak ada sifatnya kita harus selesaikan lagi. Dan untuk pasien, usahakan tidak menggunakan make up selama 24 jam, dan juga cegah sauna ya, matahari yang paparannya ekstrim atau misalnya paparan yang sangat dingin ya. Memang kalau di sini katakannya selama 2 minggu, selama 2 minggu. Tapi saya sih beberapa hari, 5 hari, pasien 6 hari, ternyata ya tidak masalah juga, tapi ya sebaiknya kita ikuti saja 2 minggu untuk pasien ya. Dan memang sebelum seperti biasa, sebelum prosedur tidak menggunakan vitamin yang mudah menjadikan adanya perdarahan ya, aspirin, vitamin C, minum kopi, minum teh seperti itu. Ya, boleh sampai 6. Jadi kalau 4 sampai 6 itu bisa sampai ke dermis dan dalam. Jangan sampai 8. Kalau 8 terlalu dalam. Jadi kita ambil 30 atau 32 boleh yang 4. Tapi memang kalau 32 itu agak berat kita nyuntiknya. Ya, karena kan lebih kecil lubangnya. Jadi kita menggunakannya yang kalau dalam yang 30. Nah, ini 29. Kita pegang sama. Pakul. Jadi saya
let's get the scarnya. Kita lihat ini bisa lebih tinggi ini sebelah ini.
mungkin ya. Ada perbedaannya nggak? Ada ya. Jadi pasien itu akan melihat hasilnya dengan cepat ya. Dan tadi jangan sampai, memang sebaiknya udah ada bentuk papulnya, seperti nodul di situ suntikannya. Berarti kalau ada papul nodul itu tidak terlalu dalam kita nyuntiknya, cukup di dermis atas sampai dermis tengah. Dan memang untuk membentuk supaya nodulnya nggak begitu tuh pada pasien, kita boleh masas sehingga penyebarannya lebih merata. Saat menyuntik sebaiknya kita pelan-pelan saja karena agar lebih merata dan lebih tepat.
Nah ini dalam hal ini setelah melakukan penyuntikan ternyata yang sebelah kanan itu lebih tinggi daripada kiri karena memang posisi tidur sebelumnya banyaknya di arah kiri sehingga dia lebih turun kemangnya ini. Jadi kalau kita mau lebih tepat lagi ya kita bisa lihat yang ini kita bisa lebih banyakkan, yang ini lebih dikurangi. Tapi karena tadi ini kita anggap sama, kita dosis yang sama, tapi nggak masalah dengan seperti ini kan tidak terlalu kelihatan. Cuma kalau dari hasil kita perhatikan yang sebelah kanan ini akan lebih tinggi daripada kiri. Karena makanya pada pasien kita sarankan tidur itu ya harus sebaiknya jangan terlalu banyak miring salah satu sisi karena itu menyebabkan juga menjadi bebannya lebih longsor ke arah yang lebih banyak ditekan. Agak sedikit bersirkulasi, tadi di anestesi dulu 30 menit di anestesinya ya, topikal ya 30 menit anestesinya ya. Jadi kalau untuk pasien-pasien sensitif lakukan anestesi, kalau saya sih enggak langsung saja ya, karena waktu ya. Jadi ini diberikan anestesi 30 menit dan kita lakukan penyuntikannya tadi dengan 14 titik dan garis-garisnya sudah selesai. Silakan dok pertanyaan. Kalau ini kan di pipi aja ya. Ya. Kalau ini bisa ngaruh ke sini nggak? Sebetulnya bisa saja dok di mana aja. Tapi kita tujuannya di sini adalah untuk melifting kan. Dokter sebetulnya mau pakai di wajah itu di area lain juga nggak masalah. Selama dia ada kekeringan di daerah lainnya juga ya. Cuman mungkin pada area-area tertentu dokter bisa saja lakukannya dengan misalnya kalau mau lebih luas ya dengan kanul dok ya, atau dengan mungkin dokter dengan napas gitu beberapa. Jadi kita bisa berikan. Jadi kalau pasien sudah bagus untuk liftingnya ya kita untuk mau hidrasinya saja dokter bisa saja berikan dengan tempat lainnya dengan napas, dengan cara-cara napas yang lainnya. Jadi ada banyak beberapa cara. Jadi atau dengan kalau di titik itu nggak usah 0,2 ya dok ya, bisa berkurang dosisnya. Iya, cuman yang disarankan standarnya memang sekian dok. Standarnya untuk memperoleh liftingnya supaya kelihatan ada juvenil dan untuk supaya kelihatan di sini tujuannya adalah merangsang kolagennya itu disarankan. Tapi kalau dokter mau menggunakannya, saya sih nggak akan gitu, mau semua muka aja silakan aja nafas. Ya karena itu sifatnya kita tujuannya di sini adalah rejuvenationnya. Tapi tujuan liftingnya memang kita akan ambil di sini dok. Ya. Tapi tidak ada volumizingnya. Kalau seandainya memang mau tambah kolagen stimulator, tunggu 3 minggu dok. Ya gabung. Jangan satu kali. Tunggu 3 minggu kita pakai. Jadi misalnya ini kan ada beberapa nih. Berarti dipisah aja dok ya? Dipisah dok, dan itu lebih dalam dok. Iya, seperti saya juga gitu, habis Sultifolaria, saya 3 minggu kemudian saya ambil dengan kolagen stimulator. Karena ada beberapa area yang kosong yang harus diisi, ya untuk volumizingnya tujuannya. Tapi itu juga sama-sama nanti akan bersinergis dok. Jadi ini didapatkan glowing dan untuk rehidrasinya dan liftingnya juga ada. Tapi kalau itu volumizingnya seperti itu. Dan dia juga merangsang kolagen juga. Tapi suntiknya harus lebih dalam, tentunya sekutan dan menggunakan kanul. Kalau ini bisa kita menggunakan jarum biasa. Sebaiknya kolagen stimulatornya yang mana dok? Saya nggak berani. Kalau saya pakainya yang gitu dok, yang CAHA. Iya, saya pakainya CAHA. Iya. Kan ada yang dicampur dengan HA juga dong? Iya, kan campur dengan HA juga. Tapi CAHA itu kan merangsangnya dia ada adanya inflamasi dok, jadi dia merangsang kolagen itunya lebih lama. Iya, CAHA. Jadi ada orang juga PPLA. Cuman kalau CAHA kalau ada granul itu dia jeleknya kalau ada granuloma dok. Ya. Kalau penyuntikan kolagen terjadi granul mana dok? Kalau yang CAHA masih bisa dok, itu dokter bisa kasih berikan dengan NaCl dok. NaCl, tapi dokter harus pakai USG. Karena kan dalam itu. Jadi di spooling itu pakai kan itu kan dia kalsium dok, kalsiumnya. Jadi bisa dokter dengan suntikan yang itu. Kalau terjadi granuloma, itu resikonya kalau gas stimulator tuh granuloma kali ini jarang sekali dok, jarang banget gitu untuk kalau seperti ini. granuloma kalau kita nggak dikasih kalsium CRP dok? Terus aja dok ada. Iya, iya akan mengganggu pasiennya. Dipegang. Terus bertahan Ya. Kalau AHA kan ya tunggu reaksi tubuhnya kita nggak tahu dok sampai kapan ya. Kalau AHA kan masih mending pakai hyaluronidase dok ya. Tapi kalau yang PPLA itu susah dok. Memang katanya pakai steroid kemudian disuntikan melalui USG. Gitu. Tapi repot lagi kan dok. Pakai steroid karena reaksinya kan kemana-mana juga ya. Kalau CAH itu dengan spooling dengan diberikan dengan NaCl. Ya. Tapi kalau gitu steroid PPLA. Itu agak lumayan juga ya berarti yang polilektik itu yang rada-rada itu dan sering yang terjadi granuloma itu dok. Ada pertanyaan lagi silahkan mau ke saya atau bagaimana menekan pasiennya? Iya silakan dokter, barangkali ada yang masih penasaran nih karena ini memang
Ini ya dokter sudah menjelaskan sekali tadi juga kita lihat walaupun jauh Ya. terhadap beberapa teknik penyuntikannya ya dokter ya gitu, dan kelihatan juga nih dokter yang memang di depan udah cantik, tambah lagi kelihatan sekali before afternya. Ya. Iya. Jadi kalau untuk di atas 50 tahun kita boleh tambahkan dong kalau tapi kalau di atas itu cukup ini saja yang 30, 35, 40 cukup ini aja dong. Ini sudah bagus kok. Justru ini kita butuhkan adalah hidrasinya dong untuk bagaimana pelembagaannya. Jadi yang paling utama adalah ini sebetulnya. Dari banding kolagen stimulator, kecuali kalau misalnya tuh kolagen stimulator sama dengan filler dong. Gak ada bedanya. Sama dengan filler, hanya istilahnya kolagen stimulator padahal filler juga. Iya. Gak beda jauh. Jadi kalau ini menurut saya adalah suatu kewajiban, ya. Dan pasien juga nih downtime-nya ringan, kemudian juga efek sampingnya juga ringan karena tidak cross-link, dok. Reaksi alergi juga sedikit gitu ya. Jadi yang pertama merah ini paling hanya merah sedikit kan nggak apa-apa lagi. Hanya memang perlu dimasak aja dok, ada sedikit nodul-nodul gitu emang sengaja karena kita mau bikin itu abo itu dari dermis. Ya abo itu kita dermis atas dan dermis tengah. Memang kita harus bentuknya seperti itu. Nah tadi kan bevelnya kita arahkan ke atas sehingga dia akan timbul menjadi seperti itu. Kalau bevelnya ke bawah tentu dia akan didifusi lalu ke bawah sehingga tidak akan terdapat hasil hidrasinya. Ya boleh silakan dok. Tadi kan dokter jelasin ada kontraindikasi semacam ini kan dok, salah satunya itu keloid. Nah itu Ya. apa semua orang yang dengan berat keloid itu tidak boleh sama sekali atau ada kriteria? Kalau keloid yang parah dok, kalau misalnya dia sudah jelas ada jerawat aja dia keloid seperti itu. Tapi muka itu sebetulnya jarang banget ya dok keloidnya. Ya muka itu paling jarang keloidnya. Tapi ya tetap saja kita harus hati-hati. Misalnya kalau dokter ada riwayat dibuka misalnya atau ngobrol dengan pasiennya gitu ya, ada lihat keloidnya, iya nih dok, lihat jerawatan dikit aja ada ini. Nah, kita harus hati-hati dok. Ya kita tidak sarankan. Ya itu karena berarti kan itu kan keloid itu kan. Kalau orang yang berkeloid, apa ya dok terapinya yang ini yang lebih selain ya dari luar kan kita nggak boleh geser-gesernya. Ya paling kita kasih topikal aja dok, serum-serum yang sifatnya topikal, tidak yang terlalu agresif yang dengan penyuntikan dok. Ya, yang keloidnya parah gitu dok ya kita berikan. Kayak kita berikan derma roller dengan growth factor, misalnya dermapen, itu jangan akan terjadi tambahan dok. Ya, ya kita mungkin hanya dengan menggunakan iotoperesis yang gitu aja lah dok memberikannya seperti itu. Tidak menggunakan yang ada penyuntikan karena dengan adanya proses penyembuhan lukanya itu kan terjadi hiperkolagenisasi dia di situ dok. Karena itu kalau itu kan karena proses maturasinya nggak sempurna, harusnya kolagen tipe 1 dan kolagen tipe 3-nya memanjang. Kan kolagen tipe 3 itu sampai 2 minggu, sampai 21 hari 3 minggu dia berhenti, turun, kemudian kolagen tipe 1 dia naik ke atas. Itu yang kita harapkan. Ini enggak, kolagen tipe 3-nya terus aja. Ya. Tapi kolagen tipe 1-nya juga dia muncul. Nah, akibatnya jadilah hiperkolagenisasi. Di situ yang kita harapkan. Jadi gangguannya itu di maturasi itu. Ya memang ada hubungan juga dengan mutasi gen ya dok ya. Ada satu gen yang sebenarnya menyebabkan orang tersebut mudah jadi keloid. Ya. Katanya kalau yang keloid dengan pola makannya itu dok apa? Konjak, makanan konjak, makanan atau bawang bombay katanya seperti itu. Itu ada penelitiannya dok untuk orang keloid. Tapi seberapa banyaknya yang saya belum tahu. Ya, cuma ada waktu itu yang membuat S3 dengan penganapan seperti itu. Ya penelitiannya. Ya. Kalau batasan untuk orang diabetes gimana dok? Untuk tindakan? Kalau terkontrol sih nggak apa-apa dok. Terkontrol sih nggak apa. Hipertensi juga kontrol sampai di bawah 150 terkontrol nggak masalah. Asal jangan di atas itu. A1C-nya harus dari gitu atau gimana? Kalau saya sih sebaiknya begitu dok, karena kalau ada satu sen tinggi, biasanya gula darahnya tinggi ya dok, gitu ya. Jadi yang terkontrol lah dok. Ya. Kalau yang terkontrol dia nggak akan sampai lebih di atas 200 dok, pasti kadar gula darah. Saya juga cenderung diabetes dok. Ya tapi tetap aja loh banyak penyuntikan. Ya. 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 Iya, satu materi lagi atau gimana? Dokter, Ya. kita ini pertanyaan juga ya? apresiasi untuk teman sejawat yang mengikuti secara online, boleh izin? Oh, boleh, silakan. Iya, Ya. baik. Ya. Pertanyaannya dari Dr. Ritsma, Ya. pada pasien umur 50 tahun yang sudah mulai ada melasma atau kasus hyperpigmentation post acne, apakah bisa digunakan teknologi ini? Maksudnya Ya. teknologi yang terbaru. Ya, silakan. Ya dia bisa, tetapi bukan untuk mengobati melasmanya. Kalau untuk 50 tahun kan sudah pasti ada, kulitnya akan kering, kulitnya akan mulai longsor, sudah ada wrinkle line-nya, line wrinkle-nya juga sudah ada, wrinkle halusnya. Jadi silakan digunakan, tidak masalah. Karena usia di atas 30 tahun sudah ada penuaan, tetapi bukan ditujukan kita mengatakan melasmanya, bukan untuk arah itu. Tapi glow-nya dia dapat, karena kita tahu kan tadi ada sifatnya dia membantu regenerasi. Dengan adanya regenerasi, keratinosit dia akan membantu glowing-nya. Ya, tapi
tapi bukan untuk mengobati melasmanya. Baik, terima kasih juga untuk yang bertanya Dokter Ismat dan juga untuk Dokter Nenden. Sebetulnya ini kami skip dong, karena masih banyak pertanyaan dari teman-teman yang mengikuti secara offline. Tapi kami skip dulu karena dokter akan lanjut ke yang kedua ya, dokter. Iya, silakan dokter.